Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan saya di acara Hajah Podcast di channel YouTube Hajah TV. Pada kali ini kita telah kedatangan tamu. Secara singkat, beliau adalah salah satu guru pengajar di pesantren Algebra International Islamic Boarding School. Untuk selebihnya kita perkenankan untuk mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril. Muhammad Yusril. Saya berasal dari Megamendung Bogor. Tepatnya Kampung Pasir Muncang, Kecamatan Megamendung. Kalau jarak dari sini sekitar 15 menit ya. Dari algebra ya? Iya, enggak lama. Saya mengenyam pendidikan di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Takhusus Tahfidzul Quran Al-Mustafawiyah. Itu ya. SMP Antum? Iya, SMP. SMP. Di Megamendung juga. Kebetulan juga. Jaraknya nggak jauh dari rumah. Iya. Setelah itu saya melanjutkan ke pondok pesantren Tahfidzul Quran di Harokatul Jannah. Di sini. Okay. Harokatul Jannah di tingkat SMA-nya. Iya. Masya Allah. Jadi beliau ini tadi udah disebutkan bahwa beliau mengenyam pendidikan di pesantren Tahfidz Al-Quran. Jadi tahu dong, beliau ini adalah seorang tahfidz ya Ustaz? Insyaallah. Tahfidz 30 juz dan mengajar di pesantren kita, mengajar Al-Quran dan menjadi pembimbing program pembekalan tahfidzul Quran gitu. Berhubung dengan tahfidz dan Al-Quran Ustaz. Iya. Jadi saya manggilnya Ustadz Yusril aja ya. Iya. Berhubung dengan tahfidzul Quran dan nanti kita nyambung ke sebenarnya di algebra ini ada program tahfidz Al-Quran nggak sih? Yang bagaimana gitu kan? Kita mau pertanyaan dasar dulu nih, boleh Ustadz? Iya, silakan. Dan untuk tahfidz sendiri sebenarnya apa sih itu tahfidz gitu? Terus apakah ada syarat tahapan-tahapan menuju seorang tahfidz dan hafidz dan hafizah gitu? Bisa dijelaskan? Ya baik, perlu diketahui juga bahwa Pondok Pesantren Algebra International Islamic Boarding School yaitu di dalamnya akan diajarkan bagaimana cara menjadi seorang hafidz Quran. Hafidz ataupun hafidhah nih. Bagi para wali santri yang masih bingung gitu, silakan bergabung dengan pesantren kami, yaitu Pondok Pesantren Algebra IIBS. Yang mana insyaallah kami akan memberikan tips and trick gitu. Bagaimana cara menghafal Al-Quran. Tentunya sebelum kita terjun ke dunia penghafal Quran itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Nah, sebelum menghafal Al-Quran nih. Iya, betul. Apa aja syaratnya? Ya, pertama itu tentunya sudah lancar membaca Al-Quran. Makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, tajwidnya. Itu minimal membacanya sudah benar. Nah, itu harus ada niat yang kuat dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama niat nih. Niat. Okay. Niat. Karena segala sesuatu tanpa niat benar. susah. Innamal a'malu binniyat. Iya, betul sekali. Oke, bab pembaca lancar, kemudian niat, kemudian ada lagi Ustaz? Ya, setelah niat yang kuat tumbuh dari diri kita sendiri. Setelah itu karena kita emang sudah terjun ke dalam dunia Al-Quran, kita harus istiqomah di dalamnya. Selalu istiqomah. Tidak boleh sepotong-sepotong, setengah-setengah. Jadi emang tekad kita untuk menghafal Quran kita harus dibulatkan benar-benar. Tadi pentingnya niat itu yang membuat kita istiqomah itu niat. Iya, karena niat. Kadang kita di tengah-tengah jalan nih
kadang suka gelisah, suka gundah. Antum merasakan Ustaz? Iya pasti. Semua para penghafal Quran pasti merasakan titik tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tajdidun niat. Selalu memperbaharui niat. Oke. Bahwa kita telah terjun kepada dunia menghafal Quran, kita ingat kembali niat awal kita bahwa menghafal Quran. Ketika kita sudah berada di titik terlemah, kita ingat lagi niat awal kita. Wah, niat saya mau menghafal Quran. Kita bangkitkan lagi semangat kita. Yang membuat kan yang pertama itu niat saat kita niat bertekad mau menghafal Al-Quran sampai 30 juz lancar gitu. Tentunya dengan kita sudah memperbaiki bacaan, tahsin dan tajwidnya. Untuk santri-santri nih Ustadz tipsnya kan, apalagi masih seumuran anak sekolah gitu, masih di dunia bermain gitu, terus langsung mau menghafal Al-Quran itu tentu banyak godaan ya Ustadz nih. Apa salah satu tips untuk membuat si santri ini semangat gitu untuk kayaknya menghafal Al-Quran itu suatu kebutuhan apa gitu, tipsnya Ustadz? Oke, baik. Jadi di dalam kegiatan menghafal Quran itu suka dukanya pasti ada. Pasti. Sukanya ada, dukanya ada. Nah, dari situ kita mempunyai beberapa metode pengajaran. Pertama, bagaimana cara anak ini menjadi tertarik menghafal Quran. Motivasi ya, punya motivasi. Kita bisa kasih motivasi sebelum anak-anak ini benar-benar akan terjun ke dunia tersebut. Kita kasih motivasi dulu gitu kan. Kita kasih contoh orang sukses yang hafal Quran siapa, seperti Ustadz Yusuf Mansur dan yang lainnya. Itu kan orang yang luar biasa, yang udah emang sukses baik di dunianya dan dengan jalan menghafal Al-Quran. Yang alhamdulillah sekarang sudah mempunyai pondok pesantren Darul Quran yang udah tersohor kan ya, Masya Allah banget. Itu salah satu contoh yang bisa jadi kita panutan, buat jadi acuan kita. Itu jadi, untuk motivasinya ya? Iya, motivasi. Setelah itu beberapa metodenya itu salah satunya dengan takrir, mengulang-ulang. Cara mengulang-ulang. Jadi ada dari Al-Quran itu kita misalkan targetkan dulu. Ditargetkan gimana dulu. Nih bagaimana? Misalnya saya sendiri kan saya bukan hafid gitu. Saya ingin belajar menjadi seorang hafid, mau masuk ke dunia Al-Quran misalnya saya bisa. Jadi apa yang pertama harus saya lakukan gitu? Metodenya. Jadi setelah yang tadi syaratnya terpenuhi, segala macam, kita membaca. Jadi di takrir itu dibaca diulang-ulang ayat demi ayat. Jadi misalkan target kita satu halaman atau satu kaca. Satu kaca. Jadi dalam satu kaca itu ada beberapa ayat kan? Iya benar. Ada 5-6 ayat atau 3 gitu. Jadi ayat per ayat kita ulang. Kita dibaca diulang-ulang berulang kali sampai kita hafal. Ya. Untuk waktunya sendiri tergantung ya. Tergantung si anak ini. Iya. Tergantung. Nah, diulang-ulang sampai kita hafal. Itu metode takrir. Dibaca itu takrir. Ada lagi tasmi mendengarkan. Melalui pendengarkan. Bisa melalui ustadznya, langsung dibimbing gitu kan, langsung dibaca bareng-bareng, ataupun melalui sekarang kan banyak media massa seperti handphone, radio, ataupun musik box sekalipun itu kan bisa kita ulang-ulang. Sama diulang juga, cuman melalui pendengaran. Iya, indera pendengaran. Diulang-ulang. Yang terakhir ada ditulis, dengan cara ditulis. Kitabah. Metode apa itu namanya? Iya, kitabah, betul. Ditulis. Jadi ayatnya ditulis. Jadi setelah dia menghafal apa sebelum dihafal nih? Sebelum dihafal. Ayatnya sambil ditulis sambil kita hafal. Sebenarnya metode yang paling
paling cocok itu sambil ditulis sambil ngafal, karena kita bisa tahu ayatnya, maksudnya posisi Benar-benar. ayatnya, kalimatnya gimana. Kan ada tuh yang kalau menghafal tuh dia ingat ayat ini yang di Ya, pojok halaman segini nih. Iya, itu sangat membantu sekali. Benar. Untuk kan dari sekian banyak macam pesantren tahfidz di Indonesia ini, kebanyakan metode apa yang dipakai nih Ustaz? Kebanyakan takrir. Takrir ya. Tapi untuk pemula, insya Allah untuk pondok pesantren Al-Ghibra ini, saya memakai metode talaki wa takrir. Gimana tuh? Itu pergabungan dua metode atau metode buatan Ustadz itu? Pergabungan. Jadi gabungan. sebenarnya sih pergabungan antara metode takrir sama tasmi. Talaki wa takrir. Bisa dikasih spoiler nih Ustadz? Jadi insya Allah pada pertemuan tahfidz saya akan membaca satu ayat. Saya membaca satu ayat kemudian diucap ulang oleh murid kita sampai hafal. Saya baca, murid baca sampai hafal. Jadi metode ini saya kira cukup relevan ya sama anak-anak yang baru terjun gitu. Benar. Dari segi bagaimana membacanya, pelafalan hurufnya. Jadi udah ada contoh dari Ustadz, cara baca gini gitu. Jadi dengan talaki itu insya Allah murid akan selain semangat kan, karena bareng-bareng gitu. Selain itu murid juga bisa pas gitu bacaannya, jadi sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin. Untuk pemula ini di pesantren Al-Ghibra, untuk antum-antum yang saya belum siap untuk menghafal Al-Quran, kita udah insya Allah ada metode yang membuat antum itu insya Allah nanti dengan motivasi, dengan ini segala macam dari Ustadz Yusril sendiri, membuat antum insya Allah ya Ustadz, kita Bismillah menjadikan antum seorang hafidz dan hafizoh. Amin. Gitu. Untuk metode ini antum dulu Ustadz memakai metode apa nih? Saya pribadi memakai metode takrir. Takrir. Berarti antum sebelum masuk pesantren takhusus itu udah bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah sudah bisa. Sudah. Jadi udah disuruh takrir sendiri juga. Insya Allah aman ya. Nggak menyeleweng bacaannya. Oke. Untuk waktu nih Ustadz, kita langsung ke pesantren Al-Ghibra nih. Kan tadi kita udah membahas tentang tahfidz, syarat-syaratnya, dan untuk calon-calon santri yang ingin mendaftar atau yang sudah mendaftar, biar tahu infonya nih Ustadz, kapan waktu-waktu nanti si santri kita ini untuk menghafal di waktu apa? Iya baik. Jadi waktu terbaik untuk menghafal itu ada ketika waktu fajar, subuh. Karena otak kita kan masih fresh, baru bangun tidur, belum ada pikiran yang lain yang kita pikirkan. Gitu. Jadi diawali dengan menghafal Al-Quran. Jadi habis subuh pas? Iya, pas habis subuh kita pakai untuk menghafal Quran. Setelah itu ziyadahnya menambah hafalan Quran. Itu dengan metode tadi talaki takrir di waktu subuh. Nah, menghafal Quran pasti ada cara buat menjaganya gitu. Benar. Kita ada waktu buat menjaganya itu di waktu asar. Di waktu asar. Jadi pengulangan dari yang subuh? Iya, pengulangan dari yang subuh di waktu asar. Nah, nanti setelah seminggu kita menghafal Quran, otomatis kan ada beberapa halaman yang kita hafal, setengah juz ataupun 1 juz, insya Allah. Nanti ada namanya ujian per pekan. Per minggu? Satu pekan sekali ada tasmi membaca. Mendengarkan? Iya. Jadi tasmi maksudnya antum bacain ayatnya, setelah itu takrir di waktu ahad gitu. Apa yang kita hafal seminggu gitu, nanti diulangin. Benar. Itu untuk per pekannya ya? Iya, untuk per pekannya. Untuk target sendiri nih Ustadz,
untuk yang SMP, untuk yang SMA gitu. Targetnya setelah saya santri, saya nanti setelah keluar dari SMP akan hafal berapa juz gitu. Itu targetnya. Insya Allah di algebra sendiri kita targetkan untuk SMP itu 3 juz. 3 juz. 3 juz pertama tuh. Iya, 3 juz. Kita dari belakang. Kita mulai ini dari juz 30. Juz 29, juz 28. Oke, 3 juz itu ya. Iya. Itu yang SMP. Untuk yang SMA insya Allah targetkan 8 juz. Wow, 4 tahun. SMA kan 4 tahun. Iya. 1 tahun itu berarti 2 juz. 2 juz. Berarti yang SMP 1 tahun 1 juz. 1 tahun 1 juz. Untuk metode sama aja itu yang SMP dan SMA, apa dibedakan? Mungkin agak berbeda ya untuk SMP. Nanti kita lihat karena kan sudah insya Allah kita pastikan sudah lancar membacanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi untuk mempersingkat waktu juga kita pakai metode takrir. Yang SMA. Ini setelah lulus ujian tahsin. Ujian tahsin dan emang tajwid udah ya. layak buat ngafal sendiri. Iya benar. 8 juz. Insyaallah. Berarti dari kalau belakang 30, 29, 28, 27, 26, 25. Enggak, 30, 29, 28, 1 sampai 5. Kira saya dari 30 sampai ke belakang menurut enggak ya. 30, 29, 28, 1 sampai 5. Oke. Untuk target dan waktu program tahfidz di algebra itu, ini sekedar info untuk kalian. Jadi waktunya tadi sudah dijelaskan, habis subuh itu ketika kalian masih fresh, bangun tidur, belum ada terlalu banyak aktivitas dan pikiran, kita sajikan nih dengan ayat Al-Quran dan metode penghafalannya. Setelah itu setiap asar ada pengulangan dari apa yang dihafalkan ketika subuh, kemudian diulang lagi per pekan 7 hari sekali gitu. Oh iya lupa. Untuk waktu maghrib itu ada kegiatan tahsin, khusus tahsin. Tahsin aja ya. Tahsin. Dari maghrib sampai isya kita fokuskan buat tahsin. Iya. Tahsin untuk membaca Al-Quran biar benar dulu nih bacanya gitu. Biar makhraj hurufnya diajarin ya kalau misalnya diajarin makhraj hurufnya, tajwidnya. Jadi kalian yang di rumah, saya waktu tes masuk algebra bacaan saya masih kurang, ya nggak apa-apa. Kita emang pesantren kita menerima orang yang belum pintar ya Ustadz ya. Kalau yang udah pintar mah tidak usah kemari gitu, langsung aja jadi guru kalau udah pintar. Kita menerima yang belum bisa dan mau bisa gitu. Insyaallah. Mau bisa baca Al-Quran, mau bisa ilmu pengetahuan, mau bisa menghafal Al-Quran, kita menerima di pesantren kita ini. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini Ustadz. Tadi udah dijelaskan nih dengan Ustadz Yusril dari dasar tahfidz, syaratnya, kemudian berhubungan dengan program tahfidz di pesantren kita. Udah banyak info yang diberikan oleh Ustadz Yusril. Makasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Untuk kedepannya kita akan dengan video-video dan informasi seputar algebra, seputar pesantren kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.